Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Jagat Pesantenan. Kali ini kita akan membuat handle keris dari kayu jati kering. Seperti ini bahannya, kawan-kawan. Bila kawan-kawan ingin membuatnya, cari bahan yang agak kering ya. Lalu kita sediakan sketsa. Sketsanya dari mika boleh, dari kertas boleh, terserah panjenengan. Kasih coretan dengan spidol, maka jadinya seperti ini. Nah, mudah bukan? Yuk kita lanjut tahap selanjutnya. Oke, kita akan tahap selanjutnya menggunakan circle. Kita hidupkan circle-nya dulu pakai pompa air dan gergaji potong. Kita circle pelan-pelan guys. Ini gergaji potong, mesinnya pakai pompa air guys. Yang penting itu hasilnya pelan-pelan saja, karena kekuatan pompa air pasti panjenengan paham. Pelan-pelan saja, yang penting hasilnya bagus. Kita habiskan dulu bagian-bagian yang di luar sketsa. Pelan-pelan saja guys, sampai memenuhi kriteria standar sketsa yang diinginkan. Tidak usah tergesa-gesa dan hati-hati, karena pemotongan memakai gergaji potong ini emang cukup berbahaya. Seminimal mungkin dirapikan ya guys, sampai memenuhi kriteria seperti yang diinginkan. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Kita potong dulu bagian luar sketsanya perlahan-lahan dan hati-hati. Maaf ya guys, dibuat dengan HP jadul ini, tapi mohon buat panjenengan kiranya sudi untuk subscribe, like, dan komen, supaya channel ini tambah berkembang gitu loh. Kita potong bagian bawahnya atau bagian luar, tapi bagian bawahnya, bagian kakinya kita potong perlahan-lahan, hampir memenuhi kriteria. Oke, selanjutnya kita memakai kampak atau petel atau apa ya, benji, terserah di tempat daerah sampai namanya apa. Kalau di sini namanya petel. Kita pakai petel, kita sesuaikan gambarnya. Hati-hati kalau pakai ini. Kalau yang sudah terbiasa mungkin sudah paham cara penggunaannya, tapi kalau yang masih belajar harap hati-hati memakai alat pertukangan yang berjenis petel. Oke guys, selanjutnya kita tahap kasih bagian-bagian luar yang tidak kena sketsa, kita hilangin dulu supaya nanti dalam proses selanjutnya lebih mudah. Dan hati-hati lagi, sekali lagi hati-hati dalam proses penggunaan alat petel. Untuk yang masih belajar silahkan menggunakan gergaji atau pelatar atau gergaji ecek, terserah. Tapi kalau yang sudah terbiasa menggunakan petel ya silahkan, mungkin bisa buat referensi rekan-rekan yang ada di sana. Oke guys, tahap selanjutnya kita akan membentuk bagian kepalanya dulu. Bagian kepalanya, bagian lehernya kita bentuk dulu pelan-pelan saja supaya jadinya bagus. Cari yang kayu yang kering, biar kalau kita buat kayak begini lebih mudah.
Oke, kita lanjut. Ditipiskan dulu ya guys, biar agak proporsi. Nah, biar nggak terlalu kebesaran, kita tipiskan di bagian samping yang kita pakai ujung petel, ujungnya ya guys, kayak gini, ujungnya dan belakangnya. Nah, ujung dan belakang punggung petel, ujung dan belakang punggung petel. Oke, supaya enak, supaya kayunya enak untuk dibuat. Caranya kayak gitu, pakai ujung dan belakangnya. Kita tipiskan lagi supaya tidak terlalu besar. Oke, sudah hampir jadi. Oke, tahap selanjutnya yaitu garis tengah dulu guys. Garis tengah biar hidungnya tidak menceng, tangannya tidak menceng, kita garis tengah dan garis lubang di bawahnya. Kasih garis tengah. Ini hanya sketsa garis tengah dikira-kira. Kemudian kita pakai gerinda tangan dan amplas. Amplasnya banyak di toko-toko material. Amplas yang tebal guys. Amplas yang dari kain tapi yang tebal, yang khusus untuk kayu itu banyak dijual. Atau bikin sendiri dari amplas-amplas biasa kemudian dikasih sendal. Tapi sekarang ada yang jual lebih murah dan mudah didapat, pakai amplas yang model kayak gini aja guys, banyak di toko-toko material. Kita bentuk kepalanya, karena kalau pakai petel terus itu susah, jadi kita pakai amplas. Bentuknya pakai amplas saja guys, nggak usah pakai pahat, terlalu lama kalau pakai pahat. Kita pakai amplas gerinda. Caranya kayak gini cukup mudah. Semakin kecil amplasnya semakin detail, semakin kecil ukurannya semakin halus. Caranya mudah, tapi ini pakai amplas nomor sekitar 100 guys, nomor 100, pakai amplas biru nomor 100. Kita kasih ke kayunya, ini enak.
Sudah hampir jadi guys, sudah 50%. Kita akan proses selanjutnya yaitu pendetailan bakalan. Kita detailkan menggunakan porting. Oke, lanjut kita ke alat porting. Oke, kita pakai porting tuner atau tuner bur porting atau bur tuner atau bur gantung, terserah sampean menyebutnya. Ini pakai mata belimbing, bur tuner. Banyak dijual di toko-toko online guys. Mata bur porting tuner ukir ini bisa sampean cari di sana, jenisnya macam-macam. Kalau ini mata belimbing, pakai mata belimbing untuk mendetailkan lekuk-lekuk yang tidak bisa digerinda. Pelan-pelan saja sambil dipandang kanan kiri bawahnya biar nanti simetris atau enak dipandang. Sesuaikan proporsi yang diinginkan supaya tidak kepanjangan dan kependekan. Bagi yang sudah ahli mungkin kelihatan gampang, tapi kalau yang baru belajar ikuti cara ini mungkin bisa menambah referensi kalian. Biar tetap bisa berkarya dengan bahan seadanya, kita menghasilkan duit. Sudah hampir 60% guys. Oke, kita mulai rapikan bagian bawahnya. Sebisa mungkin agak bulat ya guys, karena ini biasanya tempat mendak atau tempat karah atau mendak pusaka gitu. Jadi sebisa mungkin bawahnya itu dibuat agak bulat. Tahap selanjutnya kita menggunakan tuner yang agak kecil guys, tuner bur yang agak kecil untuk mendetailkan bagian-bagian yang paling dalam yang susah digunakan. Jangan menggunakan yang terlalu kecil karena mudah patah kalau di kayu. Gunakan dulu yang agak besar sekitar 2 mili. Kita gunakan yang sekitar 2 mili, baru semakin kecil. Kalau saya cukup menggunakan 2 mili dan nanti terakhir 1 mili. Nah, untuk mendetailkan bahan caranya mudah, tinggal kita cari bagian lekuk-lekuk yang di dalam yang susah terkena tuner yang besar. Kita cari bagian-bagian yang sempit untuk didetailkan.
Oke, sudah hampir selesai. Tahap selanjutnya adalah pengamplasan guys. Kita menggunakan amplas 180 dan 500. Oke, 180 dan 500 kita amplas kayunya supaya bekas-bekas tuneran itu habis atau hilang dan kelihatan rata dan bagus. Pelan-pelan saja, hati-hati proses pengamplasan di bagian muka. Selanjutnya kita proses pengeburan. Pengeburan kasih lilin dulu supaya masuknya enak dan tidak pecah. Kasih lilin dulu ya guys. Kasih bur kecil dulu, baru bur yang agak besar, baru bur lagi yang agak besar lagi. Pelan-pelan saja, takutnya kayunya nanti pecah. Tapi kalau kayu jati biasanya nggak gampang pecah guys, kuat dia. Pelan-pelan saja dibor sekitar 7 cm sampai 8 cm, karena biasanya peksi keris atau pusaka sekitar 7, 8 dan 8,5. Sesuaikan keris yang mau dipasang handle ini. Untuk selanjutnya kita menggunakan bor yang agak besar, yaitu sekitar 10 mili. 10 mili guys, tadi 8 mili, ini 10 mili. Kasih yang 10 mili, kasih batasan, dikasih batasan karet atau karet gelang atau tutup botol, terserah. Yang penting tidak terlalu dalam, takutnya nanti jebol kalau terlalu dalam. Nah, kasih batasan, burnya kasih batasan, kita bur lagi, jangan sampai jebol. Nah, kalau pas batasan berarti sudah jadi lubangnya guys. Pelan-pelan saja, jangan sampai menceng atau melenceng. Oke. Oke, sudah jadi guys. Ini tampak lubangnya sudah jadi. Kita tahap selanjutnya yaitu penyemprotan. Oke, lanjut penyemprotan pakai cat semprot, pakai cat clear supaya lebih mengkilat dan menjual. Nah, kita cat dulu pelan-pelan saja, nggak usah tebal-tebal karena ini adalah cat pertama. Pengecatan dilakukan 2 kali guys. Caranya mudah, ikuti terus, jangan di skip. Oke, kita tahapnya adalah pengamplasan. Sehabis dicat pertama, kita amplas menggunakan amplas 2000. Diamplas dulu, karena kenapa kok harus diamplas? Karena tadi adalah cat dasar ibaratnya. Cat dasar itu masuk ke dalam pori-pori kayu, diamplas, terus habis diamplas 2000 kita cat lagi, kita semprot lagi guys, menggunakan clear lagi. Kita semprot lagi. Maaf videonya goyang-goyang ya guys, karena tangan satu pegang semprot, yang satu pegang HP. Nah, beginilah guys, namanya juga bikin tutorial, belum punya modal. Nah, ini sudah hampir jadi guys. Oke, kalau sudah jadi dan dikeringkan seperti ini guys, jadinya bagus dan mantap kan. Bisa dicoba buat referensi Anda di rumah, siapa tahu menghasilkan tambah-tambah duit gitu loh guys. Nah, dengan bahan seadanya kita bisa berkarya dan menghasilkan. Tetap semangat, salam jagat pesantenan.